Kita mulai dari ayat 23 ya. 3, 2, 1. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Ayat 26 ya. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Silakan duduk, puji Tuhan. Siang hari ini saya akan memberi tema di mana firman Allah ini sikap hati sebagai hamba Allah atau hamba kebenaran. Ya, kita tahu bersama bahwa kita harus memiliki sikap hati yang benar. Ya, boleh dikatakan kita memiliki sikap hati yang baik, tapi di hadapan Tuhan kita belum tentu benar. Betul tidak? Ya, jadi Allah mengingatkan kita sebagai hamba-hamba Allah, hamba kebenaran, kita harus memiliki sikap hati yang benar sesuai apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Amin. Mungkin ada pertanyaan ya seperti ini. Bagaimana? Apa ini maksud dengan sikap hati sebagai hamba Allah dan hamba kebenaran? Ya, saya mau jelaskan bahwa hamba kebenaran yaitu orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang hidup di dalam kebenaran firman Allah. Ada amin. Yang melakukan kebenaran firman Allah. Ada amin. Yang dikatakan dengan sikap hati sebagai hamba Allah, yaitu orang percaya kepada Tuhan Yesus, tapi tanda kutip belum tentu melakukan kebenaran firman Allah. Betul tidak? Ada amin ya. Jadi Allah mengingatkan kita kembali kepada sikap hati kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus. Bukan sekedar kita menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, tapi Allah mengingatkan kita supaya kita memiliki sikap hati kita yang benar, ya, sebagai hamba kebenaran. Artinya kita menjadi sahabatnya Allah atau rekan sekerja dengan Allah. Ada amin? Ya. Kalau di kantor kita punya atasan, ya, berarti kita sebagai atasan, kita sebagai bawahan, kita harus tunduk kepada otoritas yang Allah percayakan, yaitu pemimpin yang ada di dunia, yaitu di tempat pekerjaan kita. Pekerjaan apa saja. Begitu juga kita sebagai hamba Allah, hamba kebenaran, kita harus tunduk kepada otoritas Allah kita yang hidup. Ada amin? Apapun Allah perintahkan kepada kita di firman-Nya di Ulangan 28 harus kita lakukan, bukan sekedar kita baca, dengar dan tidak melakukan. Betul tidak? Jadi kita jangan menjadi ahli Taurat, ya, tahu firman tapi tidak mau melakukan. Ya, tapi saya percaya di sini tidak ada ahli Taurat. Di luar sana ya, kita tidak tahu di mana ya. Tapi kita Tuhan jadikan menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Ada amin ya? Ya. Nah, ayat di sini selanjutnya di sini mengatakan di ayat 23 ya. Ayat 23 di sini mengatakan bahwa jagalah hatimu, ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ada pertanyaan, Bu, bagaimana menjaga hati kita? Apakah Tuhan yang jaga hati kita atau kita diri sendiri yang menjaga? Ya, ada dua pertanyaan ya. Apakah Tuhan yang menjaga hati kita? Apakah kita yang menjaga hati kita sendiri? Ya. Ya, saya yakin percaya kita semua bisa menjaga hati kita. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bila mana kita mau menjaga hati kita. Allah Roh Kudus akan bekerja luar biasa di setiap hati kita, sehingga kita boleh baik, benar, berkenan, bahkan sampai tingkat sempurna. Ada amin ya? Ya. Ayat 23 di sini ayat 24 mengatakan, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Ya, seringkali mulut kita ini tidak bisa dijaga. Betul tidak? Ada yang jujur atau tidak? Urusan pribadi dengan Tuhan. Betul tidak?
Kadang-kadang kalau sudah bercanda, kadang sudah kelewatan kita ngomong. Kadang-kadang kita bicara, kadang-kadang kita sudah lepas kontrol. Betul tidak? Yang jujur pasti Tuhan sayang. Betul tidak ya? Karena manusia tidak pernah lepas dari kesalahan, baik itu perkataan, tindakan kita. Benar tidak? Ya, seringkali kita boleh menceritakan kekurangan orang. Seringkali kita memfitnah tanpa bukti. Seringkali kita menjelekkan orang lain padahal kita tidak tahu jelas apa masalahnya. Ya, seringkali kita mencurigai orang lain siapapun dia. Ya, karena hati kita ini selalu memiliki hati yang tidak benar di hadapan Tuhan. Betul tidak ya? Jadi mulut ini seenaknya apa yang kita suka katakan, kita katakan. Padahal kita ingat bahwa hati kita ini tidak dijaga. Sehingga timbul perkataan-perkataan yang negatif yang melukai hati Tuhan terlebih dan sesama kita. Betul tidak? Jadi kita kembali kepada hati kita. Karena dari hati dia akan naik ke pikiran. Pikiran ini akan perintahkan kepada mulut kita untuk berkata-kata, baik itu negatif dan baik itu positif. Betul tidak? Ya. Jadi Allah mengingatkan kita supaya kita harus memiliki hati yang positif. Kalau kita tidak menjaga hati kita, mulut kita ini kalau kita tidak jaga baik-baik, ya, tentunya akan mengeluarkan kata-kata kutuk, sumpah serapah, dan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik seperti caci maki. Di sini ada yang mengeluarkan caci maki lagi? Saya percaya tidak ada lagi ya. Kalau orang-orang yang belum di dalam Tuhan pasti masih melakukan. Tapi kita yang sudah hidup di dalam kebenaran firman Allah, di Galatia 5 ayat 13 firman Allah katakan, kalau kita sudah hidup dimerdekakan oleh Tuhan, berarti kita sudah terlepas dari segala ikatan belenggu dosa. Indonesia sudah merdeka. Saya beri contoh. Indonesia sudah merdeka. Jadi sudah terlepas dari segala penjajahan. Sudah terlepas dari segala ikatan belenggu dosa. Dari penjajahan yang mengintimidasi. Betul tidak? Yang mau menguasai tanah Indonesia, karena tanah Indonesia adalah tanah yang subur, ya. Nah, kita yang sudah hidup di dalam kebenaran firman Allah, berarti kita sudah terlepas dari segala ikatan belenggu dosa. Kita sudah dimerdekakan. Ada amin. Jadi baiklah hidup kita ini harus selaras dengan iman dan perbuatan kita. Ada amin ya. Ya. Nah, ayat selanjutnya di sini mengatakan bahwa ayat 24, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Jadi kita harus menjaga mulut kita. Katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Selebihnya itu adalah pendusta. Siapakah pendusta itu? Di Yohanes 10 mengatakan, iblis datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apakah yang dia binasakan dalam pribadi kita orang percaya kepada Yesus? Iman, percaya kepada Tuhan Yesus dicuri, bahkan dimusnahkan, sehingga hubungan kita dengan Allah terputus oleh karena ulah perbuatan dosa yang kita lakukan, yang sudah menjadi kebiasaan bagi kita. Ya, jadi Allah mau supaya doa kita ini menjadi doa yang berkenan, yang didengar oleh Allah. Mari kita jaga mulut kita, jangan sembarangan mengucapkan kata-kata yang negatif. Kenapa seringkali doa kita itu belum dijawab, dipending? Kenapa seringkali doa kita tidak dijawab? Karena hati kita tidak beres, sehingga mulut kita juga tidak beres. Benar tidak ya? Jadi Allah mengingatkan kita kembali, kita semua baik pun saya, supaya mari kita jaga hati kita dengan baik-baik. Mulut kita harus jaga baik-baik. Kalau pintu rumah mungkin kita harus gembok ya, tapi kalau mulut kita tentunya kita harus rem, harus menguasai mulut kita ya. Di Galatia 5 ayat 23 di situ mengatakan, penguasaan diri adalah mahkota paling termahal dari setiap mahkota yang ada.
Ada amin ya. Saya percaya kita semua di tempat ini memiliki penguasaan diri, baik dalam perkataan, dalam tindakan, sehingga Allah selalu mempromosikan kita, baik dalam pelayanan, ya, dalam usaha kita. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ada amin ya. Untuk kita semua ya, baik saya dan untuk Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus yang hadir di ibadah ini di siang hari ini. Ya, kita lanjut lagi dengan ayat 25. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka dan hendaklah tetap segala jalanmu. Ya, firman Allah katakan, biarlah matamu memandang terus ke depan. Maksudnya, biarlah mata kita tertuju ke depan. Jangan melihat ke belakang. Masa lalu tinggallah masa lalu. Yang kita lihat masa depan. Karena di depan kita Allah sedang memegang tangan kanan kita, meneguhkan hati kita, dan Tuhan yang memimpin langkah kita. Ada pujian yang mengatakan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Jadi kita jangan salah berkata dan jangan salah melangkah. Betul tidak ya? Hanya Allah sendiri yang tahu sikap tingkah laku kita setiap hari, ya, sesuai dengan perbuatan kita. Kita memiliki iman boleh saja, tapi Allah mengingatkan kita supaya kita memiliki perbuatan yang Allah kehendaki. Jadi kita semua memiliki iman yang teguh, memiliki pengharapan yang teguh kepada Tuhan, dan milikilah perbuatan atau sikap, karakter wibawa Kristus atau mindset yang berasal daripada Allah kita yang hidup. Ada amin. Nah, selanjutnya ayat firman Allah di sini mengatakan, ya biarlah matamu memandang ke depan. Artinya kita sebagai wanita, kalau kita sudah punya suami, tentunya kita tidak melihat ke kiri kanan, ya, atau kita mengingini mungkin suami orang, ya, atau mengingini cowok atau apa. Karena dari mata kita ini, ya, seringkali kalau kita tidak kuasai, seringkali melihat hal yang salah. Ya, kenapa firman Allah katakan, lalukan matamu, ya, lalukan, ya, matamu dari hal yang melihat yang hampa, dari hal yang jahat. Karena Allah menginginkan kita supaya mata kita ini dicelitkan, dibukakan mata selubung kita, sehingga kita boleh melihat wajah Tuhan, kita boleh melihat kemuliaan Tuhan, bahkan kita boleh merasakan hadirat Tuhan di setiap hari lepas pribadi kita, dalam kegiatan aktivitas kita. Bukan kita merasakan hadirat Tuhan saja di gereja, di ibadah, tapi di luar dari ibadah, di luar dari gereja, kita juga merasakan kehadiran Allah menuntun langkah kita, memimpin dan memakai mulut kita untuk berkata-kata yang apa yang Allah kehendaki. Ada amin. Ayat selanjutnya di sini berkata, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Ya, seperti tadi ada pujian mengatakan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku. Ya, kita berdoa, Tuhan tuntun langkahku, tapi kita salah melangkah karena kita kurang berhikmat dari Allah. Kita kurang peka dengan suara Allah sehingga kita salah melangkah. Ya, tapi saya percaya kita semua yang ada di tempat ini tidak akan salah melangkah, karena ada Roh Kudus yang memberikan kepekaan bagi kita supaya kita berjalan sesuai apa yang menjadi rencana Allah dalam pribadi hidup kita. Ada amin ya. Jadi ayat selanjutnya juga mengatakan, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Ya, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi kalau Allah sudah menuntun kita dengan kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas dengan ruang dan waktu, tentunya kita harus belajar peka dengan suara Allah dan kita berjalan sesuai tuntunan Allah, bukan kehendak diri sendiri, ya, tapi kehendak Allah. Manusia ini memang memiliki dua kehendak, tapi kalau tidak dikontrol oleh Allah, Roh Kudus, tentunya akan melakukan kehendak sendiri. Betul tidak?
Ya, kehendak sendiri itu mendukakan hati Roh Kudus. Kehendak sendiri mendukakan hati Tuhan kita Allah yang hidup. Ya, kita buka di Galatia 5 ayat 16 dan sampai 20. Di situ berkata, hikmat Allah dan hikmat manusia berbeda. Keinginan roh, yaitu keinginan roh Allah, berbeda dengan keinginan kedagingan. Ya, kita sudah tahu bersama bahwa kalau kita sudah hidup di dalam roh Allah, kalau kita sudah hidup di dalam kebenaran firman Allah, tentunya kita harus menjauhkan diri dari segala hal yang jahat. Segala yang jahat itu ada di Kolose 3 ayat 5. Di situ berkata bahwa matikanlah hawa nafsu kedagingan. Ya, setiap perbuatan jahat yang kita lakukan, baik itu sengaja dan tidak sengaja kita lakukan, itu adalah kehendak daging diri kita sendiri yang bertentangan dengan kehendak Allah. Oleh sebab itu Allah mau supaya kita menjadi manusia roh, yaitu manusia baru yang dipimpin oleh roh Allah, yang tidak kompromi dengan segala keinginan daging, yaitu keinginan manusia diri sendiri yang menguasai pikiran dan hati kita, sehingga kita dengan Tuhan menjadi jauh, sehingga doa kita seringkali tidak dijawab dan terpending. Itu karena kehendak diri sendiri. Amin. Nah, puji nama Tuhan. Begitu juga Firaun dan Israel. Kenapa dimurkai Tuhan? Kenapa dikutuk Tuhan? Karena memang ada ayatnya di Ulangan 28. Ya, selanjutnya di situ berkata bahwa kutuk. Ya, kalau di ayat pertama di situ berkata, jikalau engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu baik-baik, diberkatilah adonanmu, diberkatilah kandunganmu, diberkatilah masuk keluar, jaripayamu diberkati, ternakmu diberkati. Ya, masuk keluar diberkati. Nah, kalau kita tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu baik-baik, tentunya Allah akan murkai. Allah yang murkai kita. Ya. Jadi kita harus belajar mengikuti apa maunya Tuhan, bukan apa maunya kita, bukan apa suka-sukanya kita, tapi kita harus mengikuti perintahnya, yaitu suka-sukanya Tuhan. Karena ada pujian yang berkata, suka-sukanya Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Memang ikut Tuhan harus melewati proses, dan proses itu tidak mengenakan. Ada cobaan, ada ujian, ada tantangan, tapi kita harus melewati semua itu. Tapi Allah mengingatkan kita supaya kita tetap menjaga hati kita. Kita harus miliki sikap hati kita yang benar, ya, supaya kita boleh miliki tingkatan sikap hati yang baik, benar, berkenan, bahkan sampai tingkat sempurna. Jadi di sini Allah mengingatkan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu kita memiliki 4 hal yang harus kita kerjakan. Bukan sekedar kita miliki, tapi harus kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu pertama, yaitu hati. Kedua, mulut harus kita jaga. Ketiga, apa yang harus kita jaga? Mata. Supaya kita tidak melihat hal-hal yang salah, hal-hal yang jahat. Sehingga ada firman Allah yang katakan, lalukanlah matamu dari melihat hal yang hampa. Yaitu mendukakan hati Tuhan, yaitu hal-hal yang hampa. Tapi biarlah mata kita tertuju kepada Tuhan. Karena mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan orang jahat. Jadi Tuhan tidak memandang bulu. Orang jahat, orang benar akan mengalami proses yang sama, ya. Sekalipun kita mempunyai masalah, ya, versi masalah yang berbeda, tapi Allah mengingatkan kita supaya kita harus mengikuti proses itu, ya. Ujian, tantangan, cobaan yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita harus jaga hati kita. Kita harus jaga sikap hati kita. Karena kalau kita tidak menjaga sikap hati kita,
doa kita tidak didengar oleh Allah. Bagaimana kita mau berdoa untuk keluarga kita? Bagaimana untuk kita berdoa untuk gereja kita? Bagaimana kita berdoa untuk tetangga lingkungan kita? Bagaimana kita berdoa untuk kota, desa, kecamatan, kabupaten di mana Tuhan tempatkan kita? Kalau doa kita tidak didengar oleh karena kita tidak memiliki sikap hati yang benar, yang berkenan di hati Allah. Jadi kita semua, saya mengajak untuk kita semua, baik saya dan semua yang ada di siang hari ini, untuk kita menjaga sikap hati kita yang benar, ya. Mungkin orang melihat dengan kasat mata jasmani, tapi Allah memberikan kepada kita sebagai orang yang ada di dalam kebenaran firman Allah, supaya kita melihat dengan kasat mata rohani, ya, supaya kita tidak melihat salah, tapi kita harus banyak doa, pujian dan penyembahan. Itu biar boleh menjadi gaya hidup bagi kita orang percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga kita tidak melakukan berontak, marah, emosi, dendam, kepahitan, caci maki, kata kotor, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Allah tidak kehendaki itu terjadi dalam kehidupan orang yang percaya, yang hidup di dalam Tuhan. Ya, Allah mengingatkan kita supaya tetap maju terus di dalam Tuhan. Ya, apapun persoalan masalah yang kita hadapi, maju terus karena tangan Tuhan selalu menyertai kita. Ya, di gereja sini GPDI Alpha Omega, gereja juga GPDI Agape, ada rencana Tuhan di desa Lemo ini, ya, baik itu Lemo Timur, Lemo Barat, ya. Tuhan sedang berkarya untuk gereja GPDI ini supaya menjangkau jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan bagi namamu. Kalau saya selalu berdoa, Tuhan, aku mau berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada, baik itu pendeta, gembala, penginjil, pendoa, syafaat, para misioneri, manapun Tuhan Engkau tempatkan mereka, baik itu di suku pola, kota, provinsi, baik pun itu di negara manapun. Tuhan tolong di dalam pelayanan penggembalaan, di dalam pelayanan misi mereka, Tuhan tolong campur tangan sehingga ada penuaian jiwa berlaksa-laksa datang kepadamu Tuhan lewat gereja yang mereka gembalakan. Nah, saya percaya setiap kita yang diberi kepercayaan untuk melayani pekerjaan Tuhan dengan talenta, karunia, visi dan misi yang Allah berikan, mari kita sama-sama bergandengan tangan, unity. Kita membangun kerajaan Allah di setiap pribadi kita, baik itu keluarga, baik itu di lingkungan kita, baik itu untuk gereja, organisasi, di pemerintahan, di kota, di suku, pulau, kota, provinsi, di mana Tuhan kehendaki membawa kaki kita, kita boleh menjadi garam dan terang. Karena firman Allah katakan di Yesaya 60, bangkitlah menjadi teranglah, karena terang Tuhan sudah terbit atasmu. Kita yang setiap hari sudah tahu firman Allah, kita setiap hari ke gereja bahkan tidak pernah alpa, bahkan setiap ada ibadah kita selalu maha hadir. Tapi Allah mengingatkan kita supaya kita menjadi terang dengan sikap hati yang benar yang Allah inginkan. Karena kita menjadi sahabat rekan sekerja dengan Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Mari milikilah kita sebagai anak Allah. Kita harus memiliki apa yang Allah percayakan kepada kita. Terutama kerjakanlah keselamatan itu dengan sungguh-sungguh, dengan penuh takut dan gentar. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siang hari ini saya menyampaikan firman Allah ini. Dari kemarin saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, firman apa yang harus saya bagikan? Tadi saya katakan kepada Tuhan, apakah di Yeskiel 37 Tuhan? Nah, Yeskiel ya dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Ya, kalaupun tulang-tulang Yeskiel itu tidak bergerak lagi, tapi Tuhan yang membuat mujizat kesembuhan. Tuhan yang merembuskan nafas kepada Yeskiel sehingga dia boleh hidup kembali. Begitu juga nadi-nadi, saraf-saraf, urat-urat yang dimiliki Yeskiel, Tuhan aktifkan kembali. Begitu juga
kita yang sudah di dalam Tuhan. Tetap kita aktifkan roh kita yang Allah sudah berikan, supaya tetap terus kita ada di dalam kebenaran firman Allah, karena kita sudah dimerdekakan oleh Allah. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Allah di siang hari ini boleh memberkati kita semua, baik pun saya dan semua yang hadir. Kita saling membangun, kita saling mendoakan, kita saling menguatkan satu dengan yang lain, kita saling menasehati, kita saling mendoakan. Karena itu yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Sekalipun kita berbeda karunia, tapi tubuh Kristus tidak dapat dipisah-pisahkan, karena kita memiliki satu roh di dalam Allah kita, di dalam Yesus Kristus. Puji nama Tuhan Yesus. Saya tutup firman Allah di siang hari ini dengan satu pujian yang berkata, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku. Mari saya undang untuk kita semua bangkit berdiri, dan mari yang memiliki persoalan masalah hidup, yang memiliki sakit penyakit, mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan, ya. Karena kita percaya di setiap kali kita beribadah, kita akan memiliki janji ibadah, yaitu makanan minuman diberkati dan sakit penyakit dilalukan. Asalpun kita beribadah dengan sungguh-sungguh, Allah akan menepati janjinya. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Sekalipun kita seringkali mengingkari janji, tapi mulai siang hari ini Allah akan menepati janjinya. Bila mana kita lebih serius fokus dengan Tuhan, di saat kita beribadah, di setiap kita beraktivitas, Tuhan yang memimpin langkah kita. Haleluya, mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Biar Roh Kudus yang bekerja luar biasa dengan tidak terbatas dengan ruang dan waktu menjamah kita semua, baik yang memiliki sakit penyakit, masalah apapun yang kurang pengharapan daripada Tuhan, Tuhan akan tambah-tambahkan, dan Tuhan tidak akan mengingkari janji. Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah gelombang, di tengah gelombang dunia menghanyutkan, hatiku tetap tenang teguh. Tiap langkahku, tiap langkah